Namaku tak pernah tertulis di buku sejarah. Tapi luka yang kutanggung. Nyata. Tubuhku menjadi saksi bisu dari perang yang tak pernah kupilih. Jejak luka yang terlupakan, suara sunyi para Jugun Ianfu dari Indonesia. Namaku tak pernah tertulis di buku sejarah. Tapi luka yang kutanggung, nyata, tubuhku menjadi saksi bisu dari perang yang tak pernah kupilih. Saat sejarah mencatat perang sebagai kisah para jenderal, pertempuran, dan batas kekuasaan yang direbutkan, ada satu sisi yang kerap terabaikan, kisah perempuan-perempuan yang tubuhnya dijadikan medan tempur, tanpa peluru, tanpa senjata, tapi dengan luka yang tak kalah dalamnya. Di tahun 1942, saat bayang-bayang kekaisaran Jepang menyelimuti Hindia Belanda, kehidupan rakyat Indonesia berubah drastis. Pangan langka, kelaparan mengintai, dan ketakutan menjadi bahasa sehari-hari. Dalam situasi kacau itu, para tentara Jepang menyusuri desa-desa. Mereka datang bukan membawa senapan, tapi janji, pekerjaan, penghasilan, dan masa depan yang katanya lebih baik. Perempuan muda, sebagian bahkan belum menginjak usia dewasa, ditawari posisi sebagai perawat, juru masak, atau staf administratif. Banyak yang tergoda, tak sedikit pula yang dipaksa. Namun kenyataannya jauh dari mimpi. Yang mereka temui bukan klinik atau kantor, melainkan rumah istirahat militer, tempat di mana mimpi mereka dirampas, dan tubuh mereka dijadikan alat pemuas hasrat tentara penjajah. Setiap hari, mereka dipaksa melayani tentara. Tak ada hak untuk menolak, tak ada upah, hanya tubuh yang terus dipaksa kuat, bahkan saat rasa sakit menjadi teman akrab. Di seluruh Indonesia, lebih dari 40 lokasi serupa tersebar, dari Sumatera hingga Sulawesi, tak satu pun yang benar-benar aman, tangisan tak boleh terdengar, rasa sakit harus ditelan sendiri, jika menolak, hinaan, kekerasan, dan bahkan kematian menjadi ancamannya. Yang paling memilukan, ketika mereka hamil, kandungan mereka dianggap aib, dipaksa menggugurkan dengan cara-cara yang tak manusiawi, bayi yang tak pernah diminta, dianggap tak berhak hidup. Para perempuan ini dijuluki Jugun Ianfu, budak seks militer, tapi mereka lebih dari itu. Mereka adalah korban dari sistem yang brutal dan patriarkal, dan setelah perang usai, mereka tak dijemput, tak dirawat, apalagi dipulihkan, mereka dibiarkan terlantar di negeri yang bahkan bukan kampung halamannya. Pulang ke desa, mereka tak lagi disambut, banyak yang ditolak keluarga, dianggap tidak suci, ternoda, tak layak menikah, padahal mereka tak pernah meminta semua itu terjadi. Luka mereka tetap hidup, meski tubuh mereka menua. Banyak yang memilih diam, ada pula yang akhirnya bersuara di era 1990-an, bersama para aktivis seperti Eka Hindra dan Koichi Kimura. Mereka menuntut keadilan, pengakuan, dan permintaan maaf dari Jepang, tapi sejarah seringkali lambat memberi ruang untuk korban. Banyak dari mereka sudah pergi sebelum keadilan sempat menyapa. Kini, tinggal kenangan dan dokumentasi yang bisa bicara. Tapi kisah mereka bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin tentang bagaimana dunia bisa kejam pada perempuan, dan bagaimana kita bisa memilih untuk tidak lagi bungkam. Mereka bukan pelacur, mereka adalah penyintas, perempuan-perempuan yang dirampas masa depannya. Namun tetap bertahan dalam gelapnya dunia, mari kita kenang mereka dengan hormat. Bukan sebagai catatan kaki sejarah, tapi sebagai suara-suara yang pernah berani melawan diam.